Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kembali lagi bersama Gerak Publik yang pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial ataupun narasumber yang sangat luar biasa nih. Oke, sebelumnya aku perkenalan diri dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Nabila Firiski Azmi. Aku seorang mahasiswa, kebetulan sekarang sedang berkuliah di UIN Gunung Jati Bandung angkatan tahun 2022. Nah, pada malam hari ini aku tidak sendirian, tapi aku ditemani sama seorang wanita hebat, seorang wanita yang sangat menginspirasi ya kayaknya. Karena dilihat dari media sosial, kemudian dari pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa nih, kita bisa melihat sosok perempuan ini sebagai sosok yang luar biasa gitu. Nah, pada malam hari ini boleh deh Teteh silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak. Kayaknya gak usah gini-gini ya, biasa aja ya. Salam lagi mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, karena kita nggak tahu audiensnya nontonnya di pagi, malam, atau sore gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengundang saya di Gerak Publik, dan ditemani dengan Nabila atau Bibil yang tadi mungkin lebih ke hiperbola sih. Tapi semoga menjadi doa dan menjadi motivasi buat khususnya buat aku sendiri dan buat kita semua gitu ya. Gitu. Perkenalkan, nama aku Gania Salsabila. Kali ini atau saat ini aku masih menjadi mahasiswa dan sambil bekerja juga di salah satu instansi, juga masih aktif di beberapa organisasi gitu paling bil. Cukup kali ya. Cukup, sangat luar biasa ya, tadi dari prolog perkenalannya aja mungkin kayaknya aktif di beberapa organisasi. Kemudian waktu karena sekarang mungkin sedang menjadi mahasiswa juga gitu ya, sama-sama sebagai seorang mahasiswa nih pasti kan ada dinamika yang terjadi ya Teh ketika kita melalui perjalanan sebagai seorang mahasiswa gitu. Nah teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang yang mengenai kemahasiswaan gitu, tentang seorang mahasiswa tuh sebetulnya apa sih gitu. Nah gini Teh, gimana nih? Di beberapa studi kasus gitu ya, ketika aku menjadi mahasiswa, kemudian aku bertemu dengan maba-maba yang masih imut-imut dan lucu-lucu gitu ya. Nah aku tuh sering banget mendengar bahwa seorang mahasiswa tuh masih bingung tujuannya mau kemana, arahnya dibawa kemana. Bahkan ada beberapa situasi atau kondisi di mana seorang mahasiswa itu tuh kadang nggak tahu Teh memilih jurusan ini tuh karena apa? Apakah karena keinginan orang tuanya, atau karena impulsif saja, atau karena mungkin ada juga studi kasus yang mereka tuh keterima atau masuk di jurusan ini tuh karena ya itu pilihan terakhir gitu Teh. Nah itu tuh berkaitan dengan konsep diri gitu Teh yang menjadi masalah di mahasiswa nih gitu. Terus aku juga sempat studi kasus atau cari-cari research gitu tentang konsep diri ini tuh ternyata pada tahun 2022 dari Kementerian Pendidikan itu pernah melakukan suatu penelitian di mana ternyata mahasiswa itu tuh sekitar 75% mengalami krisis identitas gitu terhadap penemuan konsep diri daripada mahasiswa tersebut. Nah menurut Teteh sendiri nih, dari pengalaman Teteh gitu sebagai seorang mahasiswa yang mungkin saat ini sudah melewati beberapa fase gitu ya sampai akhirnya mungkin Teteh bisa menjadi seperti ini. Nah pengalamannya seperti apa sih Teh ketika Teteh menemukan konsep diri daripada Teteh sendiri? Sebelumnya kita ini kali ya, ini bukan sebagai host atau narasumber gitu ya, karena saya yakin Bibil pun sudah menguasai konsep diri gitu. Jadi kita momennya sharing aja gitu ya Bil ya. Tadi langsung dikira saya mau membahas mengenai kemahasiswaan, manajemen organisasi dan sebagainya. Ternyata mengarah pada konsep diri yang memang menjadi salah satu isu gitu ya di kalangan mahasiswa, baik itu mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang memang sudah di semester tua, bahkan yang sudah lulus pun masih bertanya mengenai siapa dirinya atau masih bingung bagaimana sih konsep diri itu gitu ya. Karena tadi berbicara dengan pengalaman, pembelajaran dan mungkin lebih ke sharing juga, barangkali nanti ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang Bibil ketahui, Bibil pahami dan Bibil dapatkan gitu ya di luar sana. Silakan untuk
kita diskusi aja gitu. Kita diskusi santai aja kali. Betul. Ngobrol. Kalau misalnya berbicara mengenai konsep diri, mungkin izin nih aku ngambil dari bahasa konsep diri itu sendiri ya. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris kan berarti itu self concept gitu. Kalau misalnya ngambil dari bahasa Latin, sempet cari-cari tahu juga dan baca juga gitu ya. Karena konsep diri ini pun seringkali menjadi salah satu materi di training gitu kan. Betul. Nah, dari bahasa Latin, konsep itu tuh dari kata conceptum yang berarti gambaran diri. Intinya kayak gitu. Terus kalau misalnya diri itu tuh mengarah pada self atau jiwa gitu kan. Juga ada juga dari bahasa Latin itu ipse, ipsa dan ipsum gitu kan. Nah, perbedaan ipsa dan ipsum itu mengarah pada apakah dia feminis atau ke ya mengarah pada gender gitu, apakah laki-laki atau perempuan, terus dan netral gitu kan ya. Kalau misalnya yang tadi ipsum itu berarti netral. Nah, selain istilah tadi ya ipse, ipsa dan ipsum, itu pun ada juga yang memang mengartikan diri itu sebagai individu atau individu yang memang kita mengetahui ya individu ya berarti seorang diri gitu kan, satu diri itu sendiri. Maka pengertian konsep diri bisa diartikan sebagai gambaran terhadap diri sendiri gitu kan, baik itu analisis pada dirinya sendiri ataupun tadi berbicara mengenai konsep dari dirinya sendiri gitu kan, bisa dengan analisisnya, dengan hal-hal yang memang diketahui oleh dirinya, atau berbicara dengan abstrak gambaran dari dirinya itu sendiri. Mungkin itu agak berbelit ya. Berarti kayak mungkin kalau dari yang Teteh sampaikan gitu ya, konsep diri ini tuh sebetulnya luas kali ya pengertiannya. Terus mungkin bisa juga setiap orang itu mengartikan dengan hal yang berbeda. Betul. Gitu ya mengenai konsep diri ini. Cuman tadi Masya Allah sekali kita sudah dijelaskan secara dari definisi dari bahasa-bahasa gitu ya. Itu mungkin jadi suatu ilmu baru juga gitu. Karena kan ketika kita kadang ketika aku mendengar konsep diri ya itu mungkin sepemahaman kita aja gitu, nggak pernah yang kayak secara teorinya seperti apa dari bahasa dan sebagainya. Okay. Nah, kalau berbicara mengenai teori juga sebetulnya banyak banget psikolog gitu kan, terus ahli humanistik dan sebagainya yang memang pakar dari ilmu tersebut yang menyampaikan teori-teori mengenai konsep diri. Namun dengan podcast ini gitu ya, dengan sharing ini aku belum bisa menyampaikan teori siapa-siapa gitu. Mungkin nanti boleh ditambahin ya konsep siapa, terus teori siapa yang memang menyampaikan mengenai konsep diri gitu. Nah, mungkin ada juga sih yang berbicara bahwa konsep diri itu memang dari teori barat gitu kan, karena bertentangan dengan ajaran Islam gitu. Boleh deh nanti lanjut lagi pembahasan mengenai itu, karena memang tadi ya dari self concept yang memang teorinya itu dari teori barat. Kalau misalnya ajaran Islam juga memang sebetulnya memaparkan atau memberikan penjelasan dan ajaran mengenai konsep diri yang mana kita perlu memahami diri kita sendiri gitu kan. Gitu sih. Okay. Berarti tadi Teteh kan sudah memaparkan ya apa sih konsep diri itu gitu. Terus tadi nih bersinggungan dengan krisis identitas yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa Gen Z atau mungkin ya pada masa sekarang gitu, masa Gen Z itu ketika Teteh menemukan konsep diri Teteh itu pengalamannya seperti apa sih sampai akhirnya Teteh mengetahui nih kalau diri aku ini seperti ini gitu. Oke. Sambil mengingat juga nih tadi sebelum mengarah pada konsep diri yang aku pahami dan penerapan di diri aku sendiri mungkin ya gitu gak sih. Masuk dulu ke yang tadi aku singgung mengenai konsep diri berdasarkan ajaran Islam gitu kan. Nah, yang mana memang kita sebagai makhluk Allah gitu kan, makhluk Tuhan, Masya Allah, yang memang tiada lain ya untuk menjadi khalifah, wakil Tuhan di muka bumi gitu kan, dengan memang bertakwa kepada Allah dan memang dengan caranya seperti apa. Nah, kita dengan memahami diri kita sendiri juga gitu. Kalau misalnya tadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep diri yang aku pahami, mungkin ya
yang dikaitkan dengan isu atau kasus yang memang terjadi di kalangan mahasiswa. Lebih ke gini ya, kalau misalnya berbicara mengenai konsep diri, selain tadi pengertian atau misalnya dari ajaran Islam dan teori Barat, itu merujuk pada 3 komponen sih. Yang pertama itu merujuk pada fisik, konsep diri dilihat secara fisik atau komponen fisik. Yang kedua itu psikologis, dan yang ketiga sosial. Nah, jadi dari ketiga komponen itu mungkin kita bisa menata atau mengelompokkan konsep diri kita itu seperti apa. Misalnya konsep diri secara fisik, kita mengetahui diri kita sendiri itu fisik kita tuh seperti apa. Apakah misalnya yang pertama penampilan, ketika kita mengetahui kulit aku nih sawo matang gitu kan, nah kita bisa menempatkan pakaian kita tidak dengan pakaian yang begitu mencolok gitu kan, tapi menyesuaikan dengan pakaian-pakaian yang memang kalem gitu kan. Nah terus kalau misalnya kulit kita lebih ke kuning langsat gitu kan, ya gak sih, putih. Nah berarti kita tidak usah mengkhawatirkan untuk memakai pakaian yang mencolok, karena orang lain memandang atau kita menggunakan pakaian itu dengan nyaman dan enak untuk dilihat gitu kan. Itu secara fisik dilihat dari penampilan. Atau misalnya mohon maaf kita agak gemuk gitu kan, nah berarti kita bisa menyesuaikan pakaian atau penampilan kita dengan tidak menggunakan pakaian yang ketat gitu kan, tapi dengan pakaian yang memang agak longgar, sehingga orang-orang bisa melihatnya pun dengan nyaman, dan kita melakukan aktivitas dengan pakaian yang nyaman juga. Fisik itu, terus dari fisik pun bisa mengetahui misalnya kesehatan kita gitu kan. Ada orang atau misalnya dari aku sendiri itu gak bisa berkendara kalau misalnya nggak pakai jaket karena rentan banget gitu kan. Ada juga yang emang orang ya gak apa-apa gitu kan, mau jauh mau deket gak pakai jaket gitu kan, karena mungkin mereka pun sudah mengetahui kekebalan tubuhnya atau tahu gitu mana yang memang perlu menggunakan jaket atau tidak, jaraknya seperti apa. Nah dari konsep diri itu pun salah satunya komponen fisik mengarah ke sana gitu kan, dari penampilan dan kesehatan. Atau mungkin yang kedua karena misalnya tadi ya, karena kedinginan terus alergi dingin, sehingga kita bisa mengantisipasi ketika misalnya berkegiatan di luar, kita tuh tidak sama dengan orang lain yang memang perlu membawa terus jaket atau misalnya alat-alat penghangat gitu ya, atau misalnya kayu putih dan sebagainya gitu. Berarti step pertama nih buat kita tahu konsep diri itu adalah mengetahui gitu ya fisik atau penampilan kita tuh betul. Kayak apa gitu. Padahal kadang ini disepelekan sih, kadang kayak masih gak tahu nih mahasiswa ataupun orang-orang di luar sana tuh kayak dari cara berpakaian atau misalnya kalau sekarang kan kayak perempuan-perempuan nih kayak milih shade makeup, kayak shade lipstick dan lain sebagainya. Itu berarti kalau kita aware terhadap hal tersebut itu bisa masuk ke dalam konsep diri kali ya, karena itu kan bersinggungan dengan penampilan kita gitu. Kita bisa tahu nih penampilan fisik kita tuh seperti apa dengan mengetahui itu masuk juga ya ke dalam konsep betul. diri. Nah tapi tidak harus kita mengikuti tren yang memang ramai di media sosial, atau tadi misalnya shade makeup, lipstick dan sebagainya. Kita mengikuti tren di sana tapi tidak cocok dengan diri kita. Nah berarti kita harus mengetahui kan tadi kulit kita seperti apa, terus misalnya kita punya iritasi atau enggak. Nah itu kan balik lagi ke kita itu seperti apa gitu loh. Itu yang pertama. Lanjut. Oke, boleh lanjut ya. Komponen yang kedua itu berbicara mengenai psikologis dari diri kita sendiri. Lagi-lagi kita berbicaranya ya balik lagi ke diri kita sendiri, tidak berbicara mengenai orang lain, kamu, kalian atau siapa itu gitu, tapi balik ke diri kita sendiri. Komponen psikologis ini contohnya lebih ke misalnya emosi lah ya. Misalnya aku ketika marah atau misalnya kesal, itu penanganannya seperti apa sih, atau misalnya biar kita meredam emosi kita tuh seperti apa. Nah contohnya dengan beli makanan, misalnya dengan beli makanan yang manis-manis, coklat atau es krim gitu kan. Nah itu menjadi salah satu
pereda kita ketika emosi, atau misalnya kita perlu ketemu orang lain untuk berbincang, berdiskusi, atau misalnya hanya sekedar orang lain mendengarkan kita, tapi kita udah bisa meredam emosi tersebut. Salah satunya itu. Selain emosi, ketika ini kali ya, ketika cara kita belajar lah ya. Kalau misalnya mahasiswa, nah cara kita belajar kan itu balik lagi ke konsep diri kita. Kita belajar lebih paham itu dengan metode seperti apa gitu kan. Ada yang memang metodenya harus menulis, atau hanya mendengarkan saja sudah masuk, atau menulis dan mendengarkan, atau bahkan sambil menonton video lagi gitu kan. Nah itu balik lagi ke konsep diri kita atau cara kita belajar sehingga kita bisa menyerap ilmunya, bisa memaknai ilmu tersebut dengan cepat gitu. Karena boleh sih sharing juga, aku sendiri ketika menghafal atau memahami materi gitu ya, tidak bisa hanya mendengarkan saja, tapi perlu ada catatan-catatan kecil gitu yang memang menjadi poin-poin dari materi tersebut. Dan ketika menghafal tidak bisa dengan kayak misalnya orang-orang menghafal biar orang tidak berisik sama kita menghafal, itu jadi kayak gitu kan, bacanya di dalam hati. Nah aku tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi harus dilantangin aja, dilafalkan. Iya, dilafalkan, karena ketika dilafalkan kosakatanya keluar dan terdengar sama diri kita sendiri. Nah, itu jadi mudah hafal juga. Dan tidak 1-2 kali ya, bisa kita baca dulu baru dihafal, enggak langsung dihafal gitu kan. Sama halnya mungkin selain teori-teori atau misalnya materi-materi di perkuliahan, menghafal ini ya surat-surat misalnya gitu kan, atau misalnya hadis dan sebagainya. Nah itu bisa diterapkan dengan cara membaca dulu berulang kali. Kalau aku ya berulang kali terus baru dihafal. Nah kalau Bibil gimana? Kalau aku sih sebenarnya sama ya, jadi aku tuh harus diamati dulu gitu teh. Terus ketika dihafalkan jadi ada bayangan, ada sesuatu yang terlintas di pikiran aku tuh kayak ini tuh tadi tuh letaknya di sini, terus posisinya ini, jadi aku ingat bacaannya apa. Ketika lupa pun gitu. Oh iya posisinya di sebelah sini gitu. Jadi lebih ketika kita nggak menghafal tanpa teks, kita tuh langsung otomatis kebayang teksnya gitu. Kayak gitu kalau aku. Keren. Terus kalau tadi nih kan aku dilafalkan dan lantang gitu ya. Kalau Bibil gimana? Sebetulnya sama sih, cuman aku tuh bisa mengkondisikan, lihat dulu situasi sih teh. Kalau misalnya situasinya tidak memungkinkan untuk aku berbicara lantang-lantang gitu ya, aku bisa aja sih cuman mengamati doang, terus tadi tinggal dibayangin gitu. Luar biasa. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya lagi sendiri, ini lagi di rumah, lagi sepi, nggak ada orang, aku biasanya baca yang sampai ini tuh kayak ngobrol sendiri gitu loh teh, kayak ngobrol sendiri. Lebih cepet juga kan ya? Lebih lebih mendalami. Lebih masuk gitu, lebih masuk ketika emang terus aku tuh emang di kondisi-kondisi tertentu aku tuh nggak bisa belajar, kayak misalnya lagi di cafe yang berisik atau misalkan ada live musik lagi orang ngobrol tuh aku nggak bisa, jadi lebih distract gitu ya, lebih mending aku kayak diem aja mengamati orang-orang daripada aku harus belajar kalau di tempat kayak gitu. Jadi aku tuh harus belajar di tempat yang tenang, terus enggak berisik, yang emang mendukung gitulah untuk aku menghafal, untuk aku membaca gitu. Sih kelihatan sih waktu kemarin ya terakhir kalau nggak salah kita ngopi, terus aku buka laptop, teman-teman buka laptop, dan Bibil tuh aku udah selesai tugasnya karena udah beres gitu ya, maksudnya. Dan tadi ya cara belajarnya nggak bisa di tempat yang ramai. Oke, menarik ya. Beda-beda sih ya tiap orang mungkin cara belajar. Itu tadi komponen yang pertama mengenai fisik, yang kedua psikologi. Oke, mantap. Yang ketiga sosial. Nah, sosial karena kita sebagai makhluk sosial yang memang perlu orang lain dan tidak hidup sendiri gitu kan, perlu ada interaksi dengan orang lain. Makanya konsep diri ini pun perlu menggambarkan diri kita itu ketika berinteraksi dengan orang lain seperti apa. Contoh, kebayang nggak contohnya gimana? Belum ya? Oke, contohnya misalnya aku tuh gak bisa ngobrol seterbuka itu dengan orang yang dikenal. Itu sih kayaknya bukan aku doang ya, semuanya juga gitu ya. Ya, mungkin ada juga yang kayak misalnya gini, oh iya ini
pengalaman aku sebelumnya ketika aku ngobrol sama orang terus yang memang beda apa ya, rumpun bukan rumpun berlawanan jenis gitu ya. Aku dengan jenis. misalnya ngobrol sama laki-laki, dengan aku ngobrol sama perempuan, itu tuh gak berani dengan tatap mata. Termasuk memang ke perempuan pun awal kayak yaudah ngobrol mata aku kemana gitu kan, atau ke bawah. Itu aku banget sih. Nah itu sih itu awal-awal nggak bisa mandang, sampai aku tuh pernah waktu lagi wawancara apa ya, masuk organisasi apa gitu, aku tuh sampai kayak di komen, kamu tatap mata saya dong waktu lagi jawab gitu, saking kayak aku nggak bisa natap mata orang gitu. Ternyata tuh pas aku nggak pernah belajar kayak gituan ya teh, maksudnya kayak yaudah wawancara yang penting terjawab gitu ya, terjawab apa yang ditanyakan, terjawab gitu. Ternyata itu tuh ada polanya gitu, waktu kita wawancara ternyata ada penilaian, ada metode etika ketika kita apalagi kalau dalam formal ya wawancara dan sebagainya, kita tuh benar-benar harus natap mata orangnya gitu. Ternyata itu hal yang penting juga yang harus diperhatikan gitu. Itu mungkin salah satu komponen konsep diri terkait sosial. Ketika kita berbicara dengan orang, ya tadi ya etikanya atau polanya itu dengan menatap matanya gitu kan. Nah memang aku sebelumnya nggak berani, kayaknya emang malu juga gitu ya, belum pede. Nah lambat laun dengan beberapa proses, dengan beberapa pembiasaan, nah itu bisa teratasi gitu kan, sehingga ketika ngobrol sama orang ya bisa interaktif dan bisa lebih menghargai gitu ya dengan menatap matanya. Karena ya orang juga mungkin ini orang ngomong sama siapa ya gitu kan, aku di sini dengan posisinya segede ini tapi mandangnya masih kesana kesini gitu. Itu terus yang kedua apa ya, konsep diri mengenai sosial. Ada lagi gak Biel? Tapi teh kalau aku mau nanya nih teh, boleh nggak? Boleh. Kalau kita kan ini itu bentuknya mungkin ketika kita tadi ya yang sosial, yang tatap mata itu kita kan kalau lagi ngobrol gitu ya natap. Tapi kalau lagi presentasi, kemudian kalau misalnya kita lagi ngisi materi yang ada audiens banyak gitu, kita tuh harusnya natap siapa sih teh sebetulnya gitu. Kayak bingung sih teh, aku masih bingung, kayak aku harus ngelihat audiens tapi kan banyak gitu yang mana gitu. Nah itu gimana sih teh tips atau dari teh nih yang Masya Allah selalu jadi pemateri. Astagfirullah. Oke. Tadi ya ketika kita berinteraksi, misalkan tadi berbicaranya cuma 2 orang ya, interaksi 2 orang. Nah kalau misalnya di depan publik gitu kan, atau depan umum, ketika presentasi lah ya minimal, kita menatapnya siapa ya, kita tatap aja audiensnya gitu kan, yang memang audiens kan sedang melihat kita yang presentasi. Termasuk mungkin emang ada materi-materi juga ya, tapi audiens memandangnya kita yang di depan yang sedang menjelaskan. Ketika kita menjelaskan di depan ya kita melihat audiens dan juga dosennya ya, karena biar kita memang menghargai dosen, menghargai teman-teman yang sedang memperhatikan kita. Nah tadi tipsnya kayak gimana? Kayaknya di seminar-seminar public speaking atau pelatihan-pelatihan public speaking sering disampaikan juga, ketika kita misalnya awal belajar public speaking dan gak berani menatap mata orang, itu kita bisa melihat bebas kemana aja, asal intinya di titik ini dulu loh, di kening gitu ya. Jadi nggak langsung natap mata tapi di kening dulu. Nah setelah itu ada juga yang bilang ya udah anggap aja monyet gitu kan. Iya betul, karena kan kalau misalnya beberapa kali ya kalau lagi presentasi atau studi kasus teman-teman aku yang kayak grogi dan lain sebagainya, itu kayak ditenanginnya tuh kayak udah kayak anggap aja teman-teman biasa atau anggap aja apa gitu, jangan dilihat sebagai yang mengintimidasi gitu kan. Karena ya kalau misalkan kita berhadapan dengan audiens kan kadang grogi atau ada demam panggung gitu kan, ada banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Betul sih itu ya, tapi kayaknya kalau misalnya dianggap monyet sih kasihan juga ya. Dan sebetulnya ketika kita berbicara di depan itu menumbuhkan di dalam diri kita tuh percaya diri dan maksudnya tuh berani terus menganggap ya semua orang yang di sini sama dengan kita gitu kan. Kita menyamaratakan atau misalnya memposisikan dengan posisi yang sama gitu kan, tidak di atas atau tidak di bawah. Nah begitupun dengan konsep diri juga, sebetulnya kita bisa memposisikan diri kita tidak di atas dan tidak di bawah.
Jadi ketika kita mampu, ketika kita bisa, kita tidak sombong gitu kan. Ketika kita tidak bisa, kita tidak merendah diri gitu kan. Tapi kita memposisikan dengan posisi yang sama gitu. Termasuk ketika kita berbicara, ya ini dengan kemampuan saya yang memang kita pun menerapkan pola pikir yang tidak ada manusia yang sempurna gitu kan. Ketika kita sedang berbicara ya, kita niatnya apa nih? Kita niatnya untuk berbagi pengalaman, berbagi pembelajaran dan belajar juga. Intinya ketika kita menyampaikan, ada teman-teman yang menyampaikan ide dan gagasannya juga kan, kita saling-saling juga gitu kan, termasuk diperbaiki nih oleh dosen misalnya ada hal yang memang kurang tepat atau kurang baik. Nah itu kan jadi pembelajaran untuk kita ya, karena betul tadi pembelajaran aku sebelumnya yang memang tidak bisa memandang mata secara langsung, ketika berinteraksi itu lambat laun bisa teratasi dengan apa, dengan niat kita, posisinya seperti apa gitu kan, dan etika gitu kan, dan apa sih hal-hal tersebut itu bisa kita atasi gitu. Oke, berarti itu tipsnya ya buat yang konsep diri nih, kondisi dilihat dari sosial, itu bisa jadi tips buat kita yang masih demam panggung atau grogi ketika kita berhadapan dengan audiens yang banyak. Satu lagi nih, karena teman kita misalnya cuma ada 1 atau 2, ketika presentasi lihatnya ke temen aja. Nah nggak kayak gitu ya, kita harus menyeluruh, misalnya dari kanan ke tengah ke pinggir kiri terus ke ujung gitu kan, gitu, menyeluruh juga. Oke, mantap ya, ini tips dari Teh Gania, kita bisa implementasikan gitu ketika kita nanti berhadapan dengan audiens yang banyak gitu. Oke, Teh mungkin boleh, tadi sudah ada tiga aspek ya, yang komponen, 3 komponen dari konsep diri. Ada dilihat dari fisik, dilihat dari psikologis, juga dari sosial. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih, belum menemukan konsep dirinya seperti apa, terus juga masih gak tahu nih dirinya itu seperti apa sih, nah itu 3 komponen itu bisa teman-teman terapkan atau bisa teman-teman cari nih konsep diri. Aku tuh sebenarnya dilihat dari fisik, aku sebagai apa sih, aku kayak gimana sih, biar bisa mencocokkan lah ya Teh untuk buat kita kenyamanan ke depannya gitu. Mungkin aku sedikit sharing gitu, aku Teteh pernah dengar ini nggak, teori dari Johari Windows tentang konsep diri, yang jendela Johari itu ya? Iya betul Teh, yang gimana ada 4 tuh, itu. Nah aku tuh sebelumnya pernah dapat materi ini di waktu training. Jadi teori Johari Windows ini tuh ada 4 aspek, ada 4 kuadran sih sebetulnya, ada 4 kuadran bagan gitu ya, bagan kotak gitu. Yang pertama itu dia ada diri terbuka atau open area gitu, dimana di kuadran yang pertama ini tuh orang tersebut itu tuh tahu gitu hal-hal yang diketahui dirinya sendiri dan diketahui oleh orang lain. Contohnya kayak kita tahu kan, nama aku Nabila, terus nama Teteh Gania gitu kan, kita tahu nih aku tuh namanya ini gitu. Terus tapi itu lebih ke identitas ya? Betul, dan identitas, kemudian pekerjaan, terus juga hobi gitu ya, hobi yang emang aku tahu, terus orang lain juga tahu gitu. Itu yang pertama, kuadran pertama. Terus kuadran kedua ini ada blind area atau arena buta gitu. Jadi arena buta itu tuh diketahui oleh diri sendiri tapi tidak diketahui oleh orang lain gitu. Dimana kayak misalnya contohnya kebiasaan mengganggu orang, kemudian ada potensi yang tidak disadari sama individu tersebut gitu. Terus area yang ketiga itu ada area tersembunyi. Jadi dia diketahui oleh diri sendiri tapi tidak diketahui oleh orang lain, privacy gitu ya, privacy. Jadi nggak kelihatan nih, aku tahu nih aku tuh orang yang berani, tapi aku tuh nggak memperlihatkan keberanian itu sehingga orang-orang tuh nggak tahu aku tuh berani gitu. Itu. Terus yang keempat nih ada area tidak diketahui atau area gelap disebutnya, kayak gelap lah, jadi kayak diri sendiri aja nggak tahu apalagi orang lain gitu, nggak tahu. Jadi kayak sebetulnya punya nih potensi ini tapi diri sendiri aja nggak tahu, orang lain juga nggak tahu gitu. Itu mungkin sedikit yang aku dapatkan mengenai konsep diri. Nah dari 4 konsep diri, 4 kuadran ini tuh kayak jadi aku tuh lebih mengimplementasikan gitu Teh, mana aja sih hal-hal yang emang harus diketahui oleh aku sendiri atau harus diketahui oleh orang lain juga gitu, sehingga aku tuh bisa memisahkan antara ini yang aku ketahui sama ini nih yang harus diketahui sama orang lain gitu Teh. Gimana nih Teteh tanggapannya terkait teori ini? Oke, menarik ya, betul kata aku, kita sharing aja karena Bibil pun udah sangat banyak memahami mengenai konsep diri, termasuk konsep dari Bibil sendiri gitu kan. Aku sepakat dengan adanya 4 kuadran tersebut, maksudnya sepakat itu bisa
memposisikan hal-hal yang memang masuk ke kuadran 1, 2, 3 atau 4, karena tidak semua yang menyangkut pada diri kita sendiri itu bisa kita buka ke orang lain gitu kan. Dan lagi-lagi berbicara mengenai konsep diri itu tidak berbicara mengenai kamu, kalian gitu kan, atau siapa yang di luar kita, tapi balik lagi berbicara mengenai diri kita sendiri, aku gitu kan. Nah, mungkin dari 4 kuadran itu sih aku bisa mengambil keempat-empatnya untuk diri aku sendiri gitu kan. Ketika aku menempatkan orang-orang, aku tahu aku seperti apa dan orang-orang tahu aku seperti apa. Kuadran yang pertama. Kuadran yang kedua, ketika aku mengetahui dan orang lain tidak mengetahui. Tadi ya kayak bakat terpendam mungkin yang memang tidak, orang lain ya tidak perlu mengetahui dan hanya kita yang mengetahui juga. Yang ketiga, ya diketahui sama orang lain tapi kita nggak tahu. Oh, itu berarti pandangan dari orang lain ya, yang memang mengetahui diri kita seperti apa, tapi lagi-lagi boleh dengan pandangan orang yang memang bisa merubah kita menjadi lebih baik gitu kan. Tapi lagi-lagi ketika orang yang memandang negatif, ya kita berasumsi seperti apa. Nah, itu kan masuk ke psikologis juga ya, konsep diri. Ketika orang berpandangan negatif kepada kita, kita akan menerimanya sebagai hal yang negatif atau kita rubah menjadi hal yang positif gitu kan, dengan perbaikan diri dari pandangan orang lain yang negatif tersebut. Dan yang keempat tuh sembunyi, kita nggak tahu, gelap, kita nggak tahu nih kita apa, terus orang lain juga nggak tahu. Nah, kalau berbicara yang keempat mungkin masuk ke dalam apa ya, penyadaran juga mungkin ya, karena konsep diri ini tidak toh aku misalnya tidak bisa memandang seseorang ketika berbicara itu bakal gitu terus, tidak seperti itu, tapi kita ada perubahan, ada perbaikan. Karena berbicara mengenai konsep diri itu berbicara dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pembelajaran, dan kita telah melalui pengalaman-pengalaman serta pembelajaran, sehingga pengalaman dan pembelajaran yang kita dapat itu yang membentuk konsep diri kita gitu kan. Termasuk hal-hal yang memang kita perlu perbaiki, itu bisa kita perbaiki karena kita sudah mengetahui kekurangan kita apa. Nah, mungkin yang keempat ya, karena kita belum muncul nih, belum tahu, ya berarti kita menggali diri kita lagi gitu. Hal apa sih yang memang perlu kita tonjolkan, perlu kita asah, dan perlu kita gali lagi gitu kan. Itu poin yang keempat, yang memang ada kesempatan baru nih, soft skill misalnya, atau dari apa ya, misalnya fisik ya, dengan olahraga kita punya kemampuan apa gitu, atau misalnya dengan kita bersosialisasi kita bisa membentuk pribadi kita yang seperti apa. Itu yang keempat. Aku juga kalau misalnya tadi berbicara mengenai teori, yang aku ingat ada Carl Rogers menyampaikan mengenai konsep diri. Masya Allah, gitu. Nah, konsep diri ini kan berarti dari Carl Rogers kalau nggak salah. Dia seorang ahli psikolog juga ahli humanistik, menyampaikan konsep diri ini tuh bahwa manusia itu sebenarnya adalah baik atau sehat, karena memang pada dasarnya ya manusia itu baik gitu kan. Pada dasarnya manusia juga mengarah pada kebaikan. Nah, betul gitu kan yang disampaikan teori tersebut. Sehingga ketika memang konsep diri ini pun berbicara dengan dua kelompok, ada yang memang konsep diri negatif dan konsep diri positif, kita perlu yakin bahwa konsep diri yang negatif tersebut bisa kita ubah menjadi yang positif gitu. Itu sih. Oke, tapi kadang teh nih tadi yang tadi Teteh sampaikan gitu kan, tadi ada konsep diri negatif, ada konsep diri positif. Tapi sebetulnya manusia itu mengarahnya pada kebaikan gitu. Atau baik. Ya, baik gitu. Tapi teh dan sehat gitu. Sehat. Aku nih, pengalaman aku sendiri nih gitu. Kadang sebetulnya betul gitu. Kalau misalnya mengimplementasikan konsep diri itu, mungkin aku bisa saja positif gitu ya. Aku tuh baik, aku tuh berani dan lain hal sebagainya gitu. Tapi kadang pengaruh dari lingkungan atau kondisi luar itu tuh lah yang membentuk konsep diri yang negatif. Betul. Kayak misalnya sebetulnya aku percaya diri Masya aja Allah. gitu. Harus percaya diri dulu gitu. Tapi pede dulu aja. Ya, betul, pede dulu aja gitu kan.
Tapi ketika melihat orang lain atau misalkan kan sekarang ini ya punya media sosial kayak lihat Instagram, TikTok dan lain sebagainya tuh kayak kalau misalnya lihat temen tuh ih ya Allah pencapaiannya sudah banyak banget ya, terus kayak hari-harinya produktif banget ya. Kadang dari situ tuh muncullah konsep diri yang kayak jadi insecure, jadi kayak gak berani, gak percaya diri gitu. Karena melihat prestasi yang dicapai sama teman-teman sendiri gitu. Nah itu tuh gimana gitu tuh cara memaksimalkan atau apa ya istilahnya mengelola biar kita tuh bisa bahwa pede lagi. Iya, pede lagi terus bahwa ayo kita dorong konsep diri yang positif daripada kita fokus sama yang negatif gitu. Oke, berarti masuk ke faktor kali ya. Faktor pembentukan konsep diri atau faktor membentuk diri kita tuh mau seperti apa? Banyak faktor yang mempengaruhi konsep diri atau pembentukan diri kita sendiri atau menggambarkan diri kita tuh mau seperti apa sih dan diri kita tuh bagaimana sih. Yang pertama dari pendidikan yang pertama yaitu dari orang tua ibu gitu kan, ibu. Berarti lingkungan yang pertama pendidikan yang pertama pendidikan dari orang tua, ajaran dari orang tua gitu kan, nasihat dari orang tua. Yang kedua pendidikan formal atau dari sekolah gitu kan, pendidikan materi-materi dari sekolah, teori-teori sekolah gitu kan, terus didikan dari guru. Terus yang ketiga lingkungan, ketika lingkungan di sekolah seperti apa, lingkungan di dekat rumah tetangga atau lingkungan organisasi seperti apa. Lalu yang keempat media sosial, betul ya, digitalisasi digital itu juga mempengaruhi diri kita seperti apa gitu kan. Kalau misalnya tadi yang menarik dari 4 ya aku sampaikan, ada tambahan lagi nggak? Cukup 4 dulu ya. Yang pertama ajaran atau didikan dari orang tua itu sangat penting. Kenapa? Karena membentuk diri kita tuh kedepannya seperti apa. Misalnya hal kecilnya percaya diri nggak sih gitu kan, ketika orang tua sudah menerapkan kamu itu harus percaya diri, kamu itu mampu, kamu itu hebat. Nah dari situ kan ketika orang tua sudah percaya sama kita, ya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri gitu kan. Ketika kita melangkah keluar rumah misalnya, karena orang tua sudah bilang, oh kita tuh hebat, kita tuh percaya diri, kita tuh bisa menyelesaikan atau bisa beradaptasi dengan orang di luar rumah gitu. Nah dari dorongan atau didikan orang tua masuk tuh ke dalam diri kita sendiri ya, kita tuh bisa hebat dari didikan orang tua. Terus nyambung nih, karena sempat ya aku sering ngobrol atau berinteraksi dengan orang tua yang memang sudah mempunyai anak, baik itu dari usia anak kecil gitu kan ataupun remaja sekalipun. Yang akhir kemarin sih, baru kemarin banget ya, ngobrol sama orang tua yang memang anaknya sudah remaja gitu kan, menyampaikan bahwa saya tuh dari dulu mendidik anak saya untuk tetap jujur. Salah satunya misalnya saya tidak akan menerima nilai kamu 8 kalau kamu mendapat nilai itu dengan mencontoh dari orang lain. Ibunya tidak bilang secara jelas mencontek gitu ya, tapi mencontoh dari orang lain. Tapi ibu bisa mengatakan kamu itu bodoh dengan nilai 8 kamu karena itu hasil kamu mencontoh kepada orang lain gitu kan. Nah dengan ucapan seperti itu gitu kan, itu membentuk tapi itu tidak dengan menuntut ya, dengan ajaran atau nasihat dari orang tua yang memang saya tuh lebih menghargai kejujuran kamu gitu, dengan nilai kamu yang besar tapi tidak dengan proses yang baik gitu kan. Itu kan membentuk pola pikir anak yang oh iya, saya tidak akan bertanya, tidak akan mencontoh gitu kan ketika saya mengerjakan sesuatu, karena ibu saya sendiri pun tidak menerima hal tersebut, itu kurang baik gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan orang tua misalnya menyekolahkan anaknya di sekolah A dengan pertimbangan yang banyak gitu ya, dan memposisikan anaknya di lingkungan seperti apa, nah itu pun tidak dengan tanpa alasan, tapi dengan pertimbangan yang memang matang. Kenapa? Karena ketika lagi-lagi anak yang ini ya, yang tadi masih dengan kejujurannya, terus yang kedua dengan
dorongan dari orang tua dengan pendidikannya di sekolah, ibunya bilang kalau misalnya teh anak saya itu tidak usah disuruh sholat tepat waktu karena itu sudah beres hal tersebut gitu kan. Karena ketika azan misalnya, ketika emang waktunya sholat, dia tidak usah disuruh lagi, udah selesai gitu hal bab tersebut gitu. Karena memang sudah muncul kesadaran dirinya, sudah tahu dirinya kewajibannya apa gitu kan gitu. Terus yang ketiga selain tadi ya religinya gitu kan, atau ibadahnya, terus kejujurannya, yang ketiga yang lagi-lagi masya Allah gitu kan, dari kemampuan akademiknya. Nah jadi memang ternyata anaknya itu sudah tidak tidak diragukan lagi dengan kemampuan akademiknya, karena mulai misalnya dari matematika, bahasa Inggris, terus materi-materi lain gitu kan, pelajaran-pelajaran lain, karena dia sangat gigih, terus kejujuran dan dorongan orang tua, proses belajarnya juga baik. Ketika melakukan pretest gitu kan, saya menyaksikan sendiri dengan memberikan 50 soal, dia bisa menyelesaikan dengan waktu 12 menit. Wow. Dan itu betul semua. Wow. Itu keren. Nah, di akhir obrolan ibunya bilang akhir-akhir ini ternyata ada perjuangan yang memang ibunya lakukan dan relakan juga. Ternyata ibunya sudah tidak mengantor, tidak kerja lagi, dengan mengorbankan hal tersebut, sehingga perubahan anaknya pun sangat terlihat gitu kan. Sehingga saya mampu menjelaskan anak saya seperti apa ke teteh, karena saya sudah lebih dekat dengan anak saya sekarang dan sebelumnya gitu kan. Nah itu kan menjadi, maksudnya balik lagi ke konsep diri seseorang, faktornya dari didikan orang tua gitu kan. Termasuk ayahnya pun memposisikan peran sebagai ayahnya tersebut, yang memang dengan kasih sayangnya, dengan dorongannya, dengan ketegasannya gitu kan, seorang ayah dan ibu yang memang bisa merangkul gitu. Itu yang pertama. Masih inget gak ya faktor selanjutnya? Faktor yang kedua apa? Enggak. Pendidikan formal. Oh, pendidikan formal. Tadi pendidikan dari pertama ya, dari orang tua. Ya, dari berarti orang tua. sangat penting ya teman-teman, pendidikan dari orang tua. Apalagi kita sebagai perempuan akan menjadi seorang ibu. Perempuan yang berperan sebagai anak, istri, dan ibu gitu kan. Dan anggota masyarakat. Hatam ya Bibil ya. Lanjut nih teh, yang kedua, pendidikan formal. Pendidikan formal lagi-lagi tadi kalau misalnya berbicara pendidikan lembaga satu dan lainnya dibanding-bandingkan, ya pasti bakal ada pembandingnya atau perbedaannya. Cuman di sini tuh mengarah pada, nah di pendidikan formal pembentukan karakter gak sih, pendidikan karakter itu sangat penting sebetulnya. Dengan adanya peran BK pun itu sangat penting. Jadi sangat miris kalau misalnya di sekolah gitu ya masih belum ada BK, walaupun misalnya dari wali kelasnya, dari guru-guru mata pelajarannya sudah mumpuni gitu kan. Tapi saya rasa, aku kira gitu kan, perlu ada ya guru BK yang memang lebih concern terhadap pengembangan dirinya, terhadap minat bakat siswa itu diarahkan kemana gitu. Karena ya pengalaman aku juga gitu kan, ketika aku dari SMP sudah, karena SD belum ada BK ya, belum, aku ya belum. Ada gak? Nggak ada sama ya. SMP ada sih SMP. Nah, dari cuman SMP. Kadang BK tuh kayak sebagai formalitas aja. Astagfirullah. Jadi enggak yang menyelesaikan permasalahan yang ada pada siswa gitu. Tapi memang hanya ya udah sebatas ada nih BK, kalau misalnya mau konseling silakan konseling, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Sekedar kayak gitu doang sih. Kalau di sekolah aku ya, tapi nggak tahu. Tapi ada juga yang memang BK turun karena ada masalah. Iya betul. Kadangnya tuh yang jadi highlightnya tuh ketika ada masalah gitu. BK itu. Itu dulu. Sekarang sudah ada perbaikan gitu ya. Dari aku rasa, makanya aku bilang dari SMP alhamdulillahnya ada BK. Kenapa? Karena ketika BK yang memang tadi ya turun untuk walaupun ada bagian kesiswaan tapi yang menanganinya BK, terus kita pun yang memang sadar dan perlu untuk konseling, ya kita yang menjadwalkan, atau guru BK yang menjadwalkan, biar kita bisa sharing gitu, biar kita tahu nih minat kita di mana, bakat kita apa saja, dan kita perlu mengembangkannya
seperti apa, sehingga kan kayak penjurusan IPA IPS itu masuk ke SMA ya. Nah kalau di SMP itu lebih ini sih, aku waktu itu pernah sharingnya ya lebih ke minat bakat, terus ke ekskul ya, ekskul yang tepat itu gimana, terus pembagian waktunya seperti apa, karena waktu aku SMP nggak hanya pendidikan formal aja gitu kan, ada pendidikan informalnya juga yang memang perlu disesuaikan nih dengan pendidikan formalnya gitu kan, sehingga ketika mau ngambil ekskul agak bingung ya, harus bisa menyesuaikan waktunya agar tidak bentrok. Terus ketika SMA, nah yang aku bingungkan itu penjurusan. Kita ya nih? Padahal kita dari TK juga ditanya ya cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Berarti masuknya ke IPA gitu. Sesimpel itu, padahal tidak sesimpel itu ya. Penjurusan atau penentuan minat bakat itu tidak sesimpel itu, dan lagi-lagi orang yang tadi aku bilang ya, siswa yang satu itu dia sudah melakukan tes minat bakat beberapa kali, dan itu menjadi apa ya, keteguhan mungkin ya, dan keyakinan bahwa oh iya jalannya berarti targetnya ke sana, berarti prosesnya harus kemana dulu nih gitu kan, sehingga mencapai target tersebut. Nah aku rasa ya kita sebagai apa ya, masih seorang mahasiswa yang memang masih perlu juga untuk menata masa depan kita gitu kan, dengan pendidikan formal dan juga orang tua tentunya itu sangat mempengaruhi gitu kan. Itu yang pendidikan. Terus tadi ya peran guru BK, terus pendidikan karakter gitu kan. Terus ketika ada ujian-ujian kan itu juga membentuk diri kita ya. Terus ada sekolah adiwiyata gitu kan, yang memang kita care terhadap lingkungan, itu juga dibentuk di pendidikan formal, termasuk etika, adab dan lain sebagainya juga kan ada di pendidikan formal, walaupun memang apa ya, seimbang gitu antara orang tua dan sekolah yang memang sama-sama mau menumbuhkan, mau membentuk siswa atau individu yang memang baik gitu kan. Gitu Bill, ada tambahan nggak di pendidikan formal? Cukup ya, kayaknya tadi udah dijelaskan secara rinci gitu. Cuman tadi sedikit terpantik ya dengan yang penjurusan gitu. Nah aku tuh pernah menemukan dinamika ketika penjurusan itu gitu. Entah dari diri aku sendiri ataupun dari teman-teman aku gitu. Kadang waktu penjurusan waktu SMA itu tuh kadang yang IPA itu tuh lebih dipandang tinggi daripada daripada IPS gitu. IPA tuh anaknya anak yang baik-baik, anak yang rajin-rajin, tapi ternyata yang IPS tuh katanya anak-anaknya pada nakal, pada sosialnya tinggi gitu. Jadi kadang ada dinamika itu gitu, dan aku sempat terpengaruhi gitu sama apa namanya, pernyataan tersebut. Jadi kayak kadang pas aku mau masuk SMA tuh kayak, iya aku gak mau jadi anak IPS gitu, semuanya kayak pada nakal-nakal, terus pada banyak buat masalah, sedangkan anak IPA tuh kayak baik-baik, ya udah deh aku masuknya IPA aja. Nah pada saat itu tuh aku nggak tahu aku mau jadi apa, aku nggak tahu aku mau melanjutkan kemana, cuman karena tuh terpantik ataupun terpengaruhi dengan pernyataan tersebut tuh kayak jadi udahlah aku masuk IPA aja. Karena terus ada pernyataan yang masuk kayak, jadi IPA tuh nanti kamu bisa lintas jurusan juga ke IPS gitu. Tapi yang IPS gak bisa. Iya, IPS gak bisa. Nah itu tuh ada pernyataan kayak gitu, sehingga banyak yang terpengaruh gitu. Jadi kayak terus sempat deg-degan juga nih, gimana ya kalau aku masuk IPS gitu, karena aku tuh waktu penjurusan dites gitu kan, dites terus aku nggak tahu hasilnya apa, tapi diumumin langsung di depan pas MPLS mau masuk kelas yang mana gitu. Terus aku tuh sempat takut banget kalau aku masuk IPS gimana karena ya gitu. Pandangannya udah jelek ya. Tapi ternyata setelah aku mengalami SMA pendidikan gitu, kayak ya sebenarnya nggak nyambung gitu hal pernyataan tersebut tuh. Kayak yang penting kamu tahu gitu arah tujuan kamu tuh mau kemana, mau jadi apa, konsennya di mana gitu. Karena kan kadang kalau misalkan kita mau masuk IPA nih, tapi kita nggak mumpuni dengan misalnya perhitungan atau misalnya kayak kimia, fisika yang itu kan pusing ya. Kalau misalnya kita nggak mengarah ke sana, ya berarti kita jangan memaksakan gitu. Tapi kalau misalkan kita emang ada konsen di dunia sosial, public speaking kita bagus, kemudian pengen mengasah hal-hal yang berkaitan dengan sosial gitu, ya udah kita konsen di situ gitu. Jadi jangan
Jadi jangan ya teman-teman yang menonton ini yang masih SMA terus mau masuk penjurusan, jangan terpengaruhi sama pernyataan-pernyataan di luar sana yang IPA tuh gini, IPS tuh gini gitu. Tapi emang kita harus cari tahu konsep diri kita dari awal tuh mau kemana nih, dibawa arahnya gitu biar nggak salah jurusan. Oke, di highlight banget ya konsep diri ya, kita. Betul, konsep dirinya harus diketahui dulu nih sejak SMA. Jangan nggak SMA aja sih, sejak dari kecil mungkin ya. Dan ada yang mengarahkan ya tadi ya. Betul sih, tapi berbicara jurusan IPA IPS kayaknya menarik juga ya. Kenapa kok ada gitu kan, kok bisa dan ada yang salah jurusan, terus gimana sih solusinya. Oke, itulah bahasan lain mungkin ya di luar ini. Lanjut ke yang ketiga. Apa Bil? Aku lupa. Tadi orang tua atau keluarga. Orang. Yang kedua pendidikan formal. Yang ketiga apa ya? Ada inget gak? Apa coba? Lingkungan. Oh, lingkungan. Oke. Yang keempat digital atau media. Digitalisasi. Oke, kita bahas dulu yang ketiga berarti gitu ya. Lingkungan. Nah, kenapa aku nanya gitu? Karena lagi-lagi gitu ya, ketika sebelum kita beranjak ke hal yang lain, kita bisa review dulu. Biar tidak lupa gitu. Termasuk ketika kita mau nambah hafalan lagi, ya murojaah dulu yang sebelumnya gitu. Iya gitu. Jadi lupa. Yang ketiga lingkungan ya. Lingkungan, ketika kita berinteraksi dengan teman-teman di lingkungan sekolah dengan notabene-nya seumuran gitu kan, terus ya seumuran ya, dengan pendidikan yang sama, terus seumuran, terus lingkungan di sekolah kita itu mau apa ya, maksudnya kegiatannya juga sama, ya itu membentuk karakter juga. Berbeda misalnya dengan di lingkungan masyarakat atau di lingkungan dekat tempat tinggal, yang mana kan itu umurnya juga berbeda ya, ada yang masih kecil, ada yang udah besar dari kita gitu kan. Nah itu kita bisa memfilter lah atau memilih dan memilah hal-hal yang memang bisa kita terima, kita asumsi, konsumsi maksudnya ya, kita terima, dan mana hal-hal yang memang tidak perlu kita tanggapin gitu kan, yang memang kurang baik sama kita. Nah berarti lingkungan itu sangat berpengaruh gitu kan, yang memang sangat berpengaruh ya, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal kita, termasuk lingkungan organisasi gitu kan. Kita juga bisa mengelompokkan atau bisa memfilter tadi ya, mana hal-hal yang memang kiranya baik untuk diri kita, mana yang memang kurang baik gitu lingkungan. Karena tumbuh kita gitu ya, berkembangnya kita dipengaruhi oleh faktor tersebut. Ketika lingkungannya bagus, baik, ya kita juga akan terdorong. Misalnya ketika ini ya, mau belajar public speaking misalnya, tapi teman-teman kita ketika kita nanti aku mau berbicara mengenai ini loh di depan gitu, kalau misalnya, atau enggak aku misalnya mau jadi MC tapi lingkungan kita tidak mendukung hal tersebut. Nah solusinya gimana ya? Berarti kita mencari lingkungan yang memang bisa mensupport kita gitu kan, mendorong kita untuk bisa belajar public speaking. Jadi kita mengikuti komunitas-komunitas public speaking gitu kan, ketika kita belajar dan dengan orang-orang atau lingkungan yang memang tujuannya sama, sehingga tujuan kita pun akan tercapai gitu kan. Termasuk organisasi punya satu tujuan yang memang menjadi tujuan bersama gitu kan. Gitu. Terus misalnya belajar bahasa gitu kan, ketika misalnya di lingkungan kita tidak berbicara atau ngobrolnya dengan bahasa Indonesia, sedangkan kita mau belajar bahasa Inggris, kita rela tuh buat pergi ke Pare gitu kan, karena untuk membiasakan agar kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris kan. Itu berarti salah satu faktor kita mampu atau belajar dengan lingkungan yang mendorong atau mendukung kita, itu lingkungan gitu Bil. Jadi lingkungan tuh kayak jadi pembiasaan kali ya. Untuk pembiasaan. Aku punya cerita nih Teh. Boleh. Tentang asik berkaitan nih dengan lingkungan nih, kayak jadi aku tuh lahir atau tumbuh kali ya di lingkungan masyarakat yang kurang aware sama pendidikan. Jadi kayak ya udah, pendidikan tuh sekadar formalitas aja, supaya ya memang mereka tuh kayak kewajiban gitu loh, kayak ya udah dari pemerintahnya ada aturan kita tuh harus berpendidikan, SD, SMP, SMA udah gitu selesai. Tapi banyak yang tidak sampai gitu ilmu penting ataupun ilmu-ilmu yang disampaikan di sekolah tuh kadang
lewat tidak, aja iya, gitu. tidak dijadikan suatu yang bisa kita implementasikan di kehidupan gitu. Nah makanya aku tuh dari kecil disekolahkan sama orang tuanya tuh selalu yang jauh dan enggak di tempat Dekat sekitar rumah gitu. Padahal di sekitar rumah aku tuh sudah ada TK, ada gitu kan. Fasilitasnya sudah lumayan oke lah. SD ada, SMP yang dekat ada, SMA ada. Tapi dari TK aku kan tinggal di Cilengkrang ya teh. Terus aku tuh di sekolah TK-in di Cilengkrang. Cipadung kayak itu tuh kalau aku mikirnya kan kayak aku tuh sempat iri gitu karena teman-teman aku yang biasanya main sama aku di sekitaran rumah, mereka tuh kayak kalau misalnya pergi sekolah barengan jalan kaki, sedangkan aku tuh harus dianterin karena jauh gitu. Terus lanjut pas SD aku tuh malah sekolahnya di Ujung Berung gitu. Kan dari Cilengkrang jauh ya, lumayan gitu ke Ujung Berung teh harus dianterin gitu. Terus pas SMP juga sama di Ujung Berung gitu. Terus aku tuh pernah nanya gitu sama orang tua kayak kenapa sih sekolahin aku tuh jauh-jauh banget gitu, kenapa enggak Tapi yang bukan dekat kemauan rumah? sendiri berarti ya? Iya bukan, tapi Bukan dari orang pilihan tua sendiri. diarahkan sama orang tua kayak sekolahnya di sini, sekolahnya di sini, sekolahnya di sini gitu. Nah terus aku pernah nanya, terus jawaban mereka tuh kayak ya karena di lingkungan tempat tinggal kita itu orang-orangnya kurang apa ya, memperhatikan pendidikan gitu. Bahkan banyak studi kasus ataupun kejadian kondisi keadaan masyarakat di dekat rumah aku tuh kayak setelah melanjutkan SMP kadang ada yang kayak gak mau melanjutkan SMA karena dia tuh berpikir kayak udah sekolah cukup. tuh susah, enggak teh, bukan cukup, tapi sekolah tuh susah. Aku tuh malas mikir, bahkan ada yang berpikiran kayak gitu. Nah itu kan pemikiran yang menurut aku pemikiran yang pendek gitu, tidak berpikir ke jangka panjang gitu, tidak berpikir bahwa pendidikan itu yang akan dibawa ke masa depan gitu. Tapi mereka tuh cukup sampai di situ gitu pikirannya. Nah itu tuh mungkin orang tua aku tuh ingin tidak ingin aku punya pikiran yang seperti itu gitu. Makanya alasan mereka itu menyekolahkan aku secara Jangan disebut lagi ya. jauh gitu. Jadi apa namanya? Jadi mereka tuh tidak ingin aku punya pikiran-pikiran seperti itu gitu. Itu mungkin kayak dapat hikmahnya juga sih dari Ya, kayak betul. gitu tuh. Ada alasannya ya. Iya, jadi aku banyak Ada juga teman pertimbangannya. yang dari lingkungan lain gitu kan, aku jadi bisa kenal. Tapi terhenti waktu ada zonasi. Jadi waktu pas mau aku ke SMA tuh karena ada sistem zonasi, jadi aku sekolahnya SMA-nya dekat dari rumah gitu. Nah, tapi itu tapi aku bisa membandingkan gitu. Ketika aku sekolah yang jauh, aku nggak ada di lingkungan rumah, terus aku sekolah yang dekat ada di lingkungan rumah, aku bisa, untungnya aku udah bisa membedakan. Ketika aku SMA tuh aku udah kayak aku ngerti nih, aku harus ambil yang mana gitu, ambil yang positifnya ini, tapi negatifnya jangan aku ambil deh gitu. Oke. Gitu tadi. Kayaknya sama juga sih. Oh iya. Iya, jadi kalau misalnya aku SD dekat ya, SMP lumayan agak jauh, dan SMA aku mengambil yang memang jauh. Dan itu bukan kemauan atau orang tua nuntut harus di mana gitu kan, karena memang kemauan aku sendiri. Nah jadi memang udah tau lah ya, kayak misalnya tadi salah satunya faktor lingkungannya misalnya, terus karena aku pengen lebih mengenal di luar lingkungan ini gitu kan, terus aku pengen tahu wilayah di sana atau sekolah di sana tuh orang-orangnya seperti apa, cara belajarnya seperti apa gitu kan, terus metode pembelajarannya kayak gimana. Nah itu yang memutuskan aku untuk memilih sekolah yang lebih jauh gitu kan. Dan memang betul tadi ya, terasa juga ketika kita sekolahnya di yang memang dekat rumah, ya kita bisa berinteraksi dengan teman-teman yang memang sekitar rumah gitu. Tapi ketika jauh, malah pas kita ke lingkungan teh malah kurang, malah ya Sundanya keluar, jadi kurang temen gitu kan, karena kita banyaknya di luar juga. Tapi itu tidak menjadi penyesalan sih kalau aku. Jadi ngambilnya yang emang positifnya, alhamdulillahnya merasakan ketika deket dari rumah, terus jauh dari rumah, positifnya seperti apa, yang negatifnya bisa dianalisis juga seperti apa gitu sih. Berarti ya konsep diri teteh ini kayak udah hatam dari kecil nih ya, karena udah menentukan pilihannya kayak aku mau yang jauh nih sekolahnya gitu. Jadi kayak udah yakin sama udah kayak bisa menentukan sendiri gitu sih. Tapi ada hal-hal yang memang membatasi keinginan kita ya, kebutuhan kita gitu. Apalagi itu tentang lingkungan berarti teh. Kita masuk yang keempat kali ya, ke digitalisasi. Betul. Atau media ya. Kamu seringnya main apa?
Kalau media sosial sih WhatsApp kali ya yang paling sering di ini. Yang karena kedua, emang chat ya. Ya itu buat kayaknya itu mah ya. komunikasi yang pertama kali ya. Itu kan alat sekarang pakai WA gitu. Terus yang kedua mungkin Instagram kali. Sering lihat snapgram orang-orang, instastory orang-orang, terus scroll reels gitu. Itu mungkin. Ketiga TikTok kali ya sekarang. TikTok. Aku tuh sebetulnya waktu dulu ya Teh, aku nggak punya TikTok. Iya. Tapi ada orang yang mempengaruhi aku untuk download TikTok. Jadi sampai sekarang aku punya TikTok. Tapi positif atau negatif? Ada dua-duanya ya? Iya, ada dua-duanya. Dan itu aku mengalami dua-duanya. Oke. Udah gak sabar mau cerita. Gimana tuh? Aku dulu nih yang cerita. Boleh. Jadi sebelum aku punya TikTok tuh aku nggak main apa-apa. Jadi kayak ya udah, aku tuh memakai handphone sebagai alat komunikasi sama ya adalah game 1 atau 2 sebagai kayak refresh ketika aku lagi capek gitu. Nah terus ada nih orang-orang yang doktrin aku kayak ayo download TikTok gitu, di TikTok tuh seru, rame gitu buat kamu tonton gitu. Apa sih emang awalnya aku nggak mau, terus aku tiba-tiba kayak penasaran, udah akhirnya aku download TikTok gitu. Nah awal-awal tuh kayak ini kan gak rame, aku pikir kayak gak rame karena video-videonya gak relate sama aku. Tapi pas lama-lama kelamaan kayak aku cari tentang ini, jadi semakin algoritmanya semakin keluar yang aku suka gitu. Akhirnya tuh kayak jadi scroll gitu. Tapi waktu karena waktu itu kayak ngerasain kayak nyaman ya, ternyata lihat TikTok gitu. Itu tuh lumayan mempengaruhi jadwal belajar, jadwal manajemen waktu yang udah aku atur gitu. Luar biasa. Kayak misalnya kayak termanage banget emang Bibil. Malam ini harus belajar, tapi aku pengen scroll TikTok gitu. Pada akhirnya kan gak kerasa ya kalau scroll TikTok tuh saya 1 jam, 2 jam. Akhirnya kayak udahlah belajarnya cuman 5 menit kadang kayak gitu. Nah karena aku kayak udah terpengaruh kayak gitu, sampai akhirnya aku inget, maksudnya kayak aku jadi refleksi ya, jadi kayak ternyata TikTok tuh bawa hal yang negatif, udah membawa kalau kitanya waktu enggak menggunakannya. Akhirnya kayak aku rubah nih caranya, kayak oke, kamu boleh main TikTok tapi kamu harus belajar dulu. Kayak misalnya 10 menit belajar, kamu boleh deh 2 menit scroll TikTok atau kayak gitu lagi. Kalau nggak salah ada nama teori belajarnya, kalau nggak salah aku lupa teori belajarnya kayak gitu. Tapi kalau nggak salah 25 menit belajar, 5 menit kamu bisa gitu. Nah 5 menit istirahatnya itu tuh aku pakai buat scroll TikTok gitu. Dan itu tuh lumayan terpengaruh gitu, terpengaruh. Terus kalau misalnya terus aku kayak sekarang punya kebiasaan kalau misalnya sebelum tidur harus scroll TikTok dulu. Kirain baca. Enggak, tapi harus scroll TikTok dulu, kayak ada yang kurang gitu kalau misalnya mau tidur terus belum scroll TikTok gitu. Padahal kayak aku misalnya bilang ke ibu atau ke ayah di rumah kayak aku mau tidur, tapi sebenarnya nggak benar-benar tidur gitu, tapi benar-benar kayak mau lihat dulu mau scroll dulu TikTok atau scroll reels gitu. Nah ternyata itu tuh jadi emang kebiasaan bisa, iya gitu. Tapi ya hari ini karena aku sudah merasakan gitu dampak negatifnya kayak apa, dampak positifnya kayak apa. Positifnya mungkin kayak dari konten-konten ya, konten-konten yang kita tonton itu tuh sekarang banyak banget yang bisa kita ambil manfaatnya gitu. Kayak misalnya tips-tips kalau misalnya kita belajar di perkuliahan, terus misalnya kalau misalnya lagi skripsian sekarang kayak banyak banget konten-konten yang mengarah ke sana gitu. Nah itu positifnya dari situ. Kadang kalau misalnya ada masalah juga nih Teh, kayak misalnya sekecil laptop aku ngehang, aku tuh caranya di TikTok gitu. Kayak orang-orang kayak gimana ya, karena ternyata banyak yang membuat konten itu gitu. Dan itu sedikit nggak sedikit sih, tapi memang banyak membantu memecahkan masalah kehidupan gitu. Nah itu mungkin ya itu aku udah merasakan dampak negatif sama positifnya gitu. Betul sih itu ya, kayak tips and trick itu lebih menarik itu di TikTok ya, karena ketika di YouTube gitu agak terlalu panjang atau bertele-tele gitu. Makanya next mungkin dimaksimalkan di TikTok juga ya buat podcast ini, sedikitnya kayak di-cut gitu boleh lah ya. Boleh tuh ya. Itu betul sama berarti ya pandangannya mengenai konsep diri dari faktor digitalisasi atau digital yang mengarah pada media sosial. Urutannya sama, yang pertama WhatsApp yang memang menjadi alat komunikasi gitu ya, interaksi. Yang kedua media sosial Instagram. Yang ketiga
TikTok. Lagi-lagi kita sama gitu ya, awalnya belum punya TikTok. Oh iya. Dan akhirnya memutuskan oke deh, karena download. banyak sekali pengaruhnya gitu kan, yang memang dapat pelajarannya, hikmahnya juga banyak gitu. Next, Bill. Oke, tadi berarti udah ada 4 faktor ya. Ya, yang pertama pendidikan daripada orang tua atau keluarga. Terus yang kedua ada pendidikan formal, yang ketiga ada dari lingkungan, yang keempat ada dari digitalisasi. Dan 4 faktor inilah yang mungkin kayak sangat penting ya, sangat diperhatikan, harus diperhatikan ketika kita emang pengen mengetahui nih konsep diri kita, pengen tahu konsep diri kita itu tuh akan seperti apa, kita penemuannya seperti apa, dimulai dari situ dulu gitu. Oke. Tadi ya dari cara belajar Bibil, terus cara belajar yang memang mengalokasikan waktu 25 menit belajar, 5 menitnya buat scroll atau mencari hal-hal yang memang bisa menumbuhkan semangat belajar juga. Nah itu kan berarti mengarah pada kontrol diri ya. Nah berarti kita pun perlu adanya kontrol diri terhadap tindakan-tindakan kita atau perilaku-perilaku kita, yang mana memang kenapa kita perlu mengetahui konsep diri, karena memang manusia itu harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri gitu kan. Karena selain kita harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, konsep diri ini pun membentuk agar sebagai proses pendewasaan ataupun kontrol diri. Kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol diri dan tidak mengetahui diri kita seperti apa ya, interaksi dengan orang lain gimana gitu kan, kalau kita tidak mengetahui diri kita seperti apa gitu. Mungkin tipsnya, karena tadi berbicara mengenai 4 kuadran, kita bisa di list ya kita itu seperti apa, dan membagi menjadi 4 kuadran tersebut gitu. Oke. Ada lagi nggak teh tips-tipsnya? Cukup sih. Kalau dari aku dikit nambahin nih teh. Boleh. Kayak kan sekarang mungkin kalau misalnya teman-teman Gen Z sekarang tuh pernah dengar gak sih kayak ada tes MBTI? Teteh pernah dengar gak? Pernah juga, bukan cuma ngedengar. Pernah tesnya teh? Iya. Oke. Nah itu tuh menurut aku bisa jadi salah satu solusi untuk menemukan konsep diri kita gitu. Karena hasil daripada tes itu tuh bisa jadi suatu acuan atau suatu kayak kita tuh jadi tahu gitu, oh aku tuh kayak gini, aku tuh harus kayak gini. Bahkan kan dari tes itu tuh kayak ada kaitannya ya, ada penjelasannya gitu. Ini pekerjaan yang cocok buat kamu, ini tuh kamu tuh orangnya seperti apa dan lain-lain. Bakatnya gitu. apa aja. Ya, jadi kayak itu tuh mungkin bisa jadi salah satu hal yang teman-teman perlu coba. Atau misalkan teman-teman udah coba dan hal sebagainya, bisa kita terapkan di kehidupan kita gitu. Karena hasil daripada itu tuh bisa yang memudahkan kita gitu, bisa lebih kenal, bisa lebih tahu konsep diri kita itu maunya ke arah mana sih, maunya dibawa kemana gitu. Jadi kayak lebih memudahkan kehidupan kita gitu, kayak ya kita sebagai seorang kayak gini, kita harus kayak gini gitu, sesuai dengan hasil daripada tes MBTI gitu. Selain itu cukup kali ya, karena udah seru banget nih pembahasan kita malam hari ini. Satu lagi gini, kita perlu meluangkan waktu sedikitnya mungkin 5 menit untuk merefleksikan diri kita, mengevaluasi, atau misalnya masuk ke dalam diri kita sendiri gitu. Karena mungkin salah satu ini ya penyampaian dari Ali bin Abi Thalib gitu. Masya Allah. Apa katanya, ketika manusia atau dirimu yang sebenarnya adalah apa yang tidak terlihat oleh orang lain gitu kan. Ketika kita memang sedang sendiri dan kita bisa merefleksikan diri kita sendiri, ya kita bisa mengetahui diri kita tuh seperti apa. Mungkin masuk ke closing statement ya. Boleh teh, Mangga. Kemarin sih terakhir aku bikin salah satu kata-kata yang memang masuk ke dalam topik konsep diri ini. Lagi-lagi mengenai konsep diri tidak berbicara dengan kamu, kalian, atau siapapun itu di luar kita, tetapi berbicara mengenai diri kita sendiri atau aku gitu kan. Maka ketika aku akan tumbuh, berarti aku harus bukan gitu ya. Ketika aku disirami, maka aku akan tumbuh dan mekar. Oke, diulangi ya. Satu kata atau satu kalimat untuk konsep diri ini yang memang bersinggungan gitu kan. Ketika Apa Bill?
ketika aku disirami berarti aku akan tumbuh dan mekar. Gitu. Masya Allah. Kayak tumbuhan. Masya Allah sekali ya, tadi kita sudah berbicara banyak, berdiskusi banyak mengenai tentang konsep diri, dari mulai apa sih konsep diri itu, kenapa kita harus memahami diri kita sendiri, sampai pada akhirnya tadi kita memunculkan solusi-solusi, atau misalnya bagi teman-teman yang masih kebingungan mau dibawa arahnya kemana, tujuannya seperti apa. Tadi kita udah, tadi dari Teh Gania udah ngasih tips banyak sekali dari gitu ya. Bibil juga ya. Jadi silakan teman-teman kita implementasikan, semoga apa yang disampaikan kita diskusikan pada hari ini memang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, juga bisa bermanfaat gitu ya bagi teman-teman yang mungkin sebelumnya belum pernah mendengar, atau misalnya teman-teman pengen ada sesuatu yang baru nih untuk mengimplementasikan dalam kehidupan teman-teman gitu. Mungkin dari pada malam hari ini, terima kasih banyak pada Teh Gania. Terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktunya dan gerak publik. Sudah menyampaikan ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu yang mungkin bisa kita implementasikan juga. Mungkin itu ya, ditutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Sukses